Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto, mahasiswa Mercubuana Universitas Mercubuana Reguler 2 dengan NIM 432171200157. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Heliantono selaku dosen auditing 1. Langsung saja pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui mengenai profesi akuntansi di dunia dan bagaimana profesi akuntansi di Indonesia? Profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan dan atau dagang, akuntansi yang bekerja di pemerintah, dan akuntansi sebagai pendidik. Tujuan profesi akuntansi ini adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat yang tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Di Indonesia pun akuntansi mulai diterapkan sejak tahun 1642, tetapi jejak yang jelas baru ditemui di Jakarta sejak tahun 1747. Perkembangan akuntansi yang mencolok baru muncul setelah undang-undang mengenai tanam paksa dihapuskan pada tahun 1870. Profesi akuntansi di Indonesia yang saya ketahui ada akuntan publik, akuntansi pemerintah, akuntansi pendidik, akuntansi dan akuntansi manajemen. Untuk poin yang kedua, apa yang dimaksud dengan jasa asuransi dan non jasa asuransi dalam profesi akuntansi? Jasa asuransi merupakan profesional independen yang bertujuan untuk meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang andal dan relevan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Untuk jasa non asuransi merupakan jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan atau bentuk lain dari keyakinan. Untuk poin ketiga, apa peran IAI dan IAP dalam penerbitan laporan keuangan? IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Nah, organisasi ini memiliki sejarah yang panjang, berdiri pada 23 Desember 1957. IAI bertanggung jawab menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional, ujian Chartered Accountant Indonesia, menjaga kompetensi melalui penyelenggara pendidikan profesional berkelanjutan, menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi dan standar akuntansi, menerapkan penegakan disiplin anggota, serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia. Untuk IAP adalah Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan asosiasi profesi akuntan publik Indonesia. Organisasi ini dulu bagian dari IAI, namun karena semakin maju dan berkembangnya dunia profesi akuntan di Indonesia, maka IAI pun terbentuk sebagai pecahan dari IAI. Karena dulu hanya salah satu komponennya, yaitu kompartemen akuntan publik. IAP berdiri pada tahun 2007 tanggal 24 bulan Mei. Kemudian disebut bahwa IAP berwenang untuk menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik, penyusun dan penetapan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan sekaligus meninjau mutu akuntan publik. Peran penting Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia atau IAP dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, melakukan pendampingan, advokasi terhadap anggota IAP maupun instansi pemerintah. IAP diharapkan dapat
bermanfaat bagi kalangan yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Baik, berikut untuk poin keempat, jelaskan manajemen risiko dan penerapan pada bisnis. Manajemen risiko adalah proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan untuk meningkatkan profitabilitas, pencapaian tujuan, dan mengurangi dampak merugikan pada suatu kejadian atau bisnis organisasi. Manajemen risiko ini berfungsi untuk mengawal pencapaian tujuan tanpa harus menanggung kerugian yang tidak diinginkan. Manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Berikut langkah-langkah penerapannya prinsip manajemen risiko sebagai berikut. Untuk langkah awal, mengidentifikasi risiko. Proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin saja terjadi dalam suatu usaha atau suatu aktivitas usaha. Identifikasi risiko secara akurat dan kompleks sangatlah vital dalam manajemen risiko. Salah satu aspek penting dalam mengidentifikasi risiko adalah mendaftarkan risiko yang mungkin saja terjadi sebanyak mungkin. Untuk langkah kedua, menganalisa risiko. Analisa risiko dengan cara melihat seberapa besar potensi terjadinya kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Beberapa risiko memang mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Sehingga pada tahap ini sangatlah penting menentukan dugaan yang terbaik supaya nantinya kita dapat memprioritaskan dengan baik dalam mengimplementasi perencanaan manajemen risiko tersebut. Untuk yang ketiga, langkah ketiga, memonitoring risiko. Memonitoring risiko sangatlah penting untuk selalu memonitor proses dari awal mulainya identifikasi risiko dan pengukuran risiko untuk mengetahui efektifan respon yang telah dipilih dan untuk mengidentifikasi adanya risiko yang baru maupun berubah. Sehingga ketika suatu risiko terjadi, maka respon yang dipilih akan sesuai dan diimplementasikan secara efektif. Yang langkah keempat, mengevaluasi risiko. Setelah risiko diukur tingkat kemungkinan dan dampaknya, maka disusunlah urutan prioritas risiko. Mulai dari risiko dari tertinggi sampai risiko selanjutnya, sampai dengan risiko terendah. Risiko yang tidak termasuk risiko yang dapat diterima atau ditoleransi merupakan risiko yang menjadi prioritas untuk segera ditangani. Setelah diketahui besarnya tingkat risiko dan prioritas risiko, maka perlu disusun peta risiko. Untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah kelima, adalah menangani risiko. Risiko yang tidak dapat diterima atau ditoleransi segera dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisir kemungkinan dampak terjadinya risiko dan personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tindakan. Pemilihan cara menangani risiko harus dilakukan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat, yaitu biaya yang harus dikeluarkan harus lebih rendah daripada manfaat yang diperoleh dari pengurangan dampak kerugian risiko. Yang langkah keenam, memantau risiko. Perubahan kondisi internal dan eksternal perusahaan menimbulkan risiko baru bagi perusahaan, mengubah tingkat kemungkinan atau dampak terjadinya risiko dan cara penanganan risiko, sehingga setiap risiko yang teridentifikasi masuk dalam register risiko dan peta risiko perlu dipantau perubahannya. Untuk langkah yang ketujuh, mengkomunikasikan risiko. Setiap tahapan kegiatan identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko dikomunikasikan atau dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa tujuan manajemen risiko dapat tercapai sesuai dengan keinginan pihak yang berkepentingan. Berikut pertanyaan nomor 5.
Bagaimana penerapan manajemen risiko pada auditing? Untuk fungsi utama audit manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa fokus organisasi pada setiap level sejalan dan fokus manajemen dalam pencapaian suatu organisasi. Berikut yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah atau salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.